Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 5. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari, tidak pernah berubah hingga kini. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Rotasi bumi yang selalu teratur oleh rotasinya, peredaran planet-planet yang teratur pada jalur orbitnya, keteraturan arah revolusi bumi terhadap bumi, keteraturan rotasi satelit-satelit planet lainnya terhadap planetnya masing-masing. Keteraturan adalah suatu kesamaan keadaan atau kegiatan atau suatu proses yang terjadi beberapa kali di mana proses tersebut terjadi secara baik, rapi, dan teratur. Nah, kalian tahu tidak manfaat keteraturan bagi manusia? Berikut ini adalah manfaat keteraturan bagi manusia. Yang pertama adalah keteraturan peredaran benda langit pada orbitnya memberi manfaat bagi manusia, terutama dalam menentukan arah atau posisi melalui rasi bintang. 2. Keteraturan rasi bintang digunakan manusia untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai masa tanam atau menggarap sawah. 3. Keteraturan angin darat dan angin laut bermanfaat bagi manusia saat melaut. 4. Adanya keteraturan siklus air bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. 5. Adanya keteraturan siklus siang dan malam bermanfaat bagi manusia dalam menentukan waktu beraktivitas dan waktu istirahat. Keteraturan yang kita harapkan di sekitar kita adalah keteraturan dalam bersosialisasi atau berinteraksi antar manusia dan keteraturan dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan. Dengan berkomitmen atau berdisiplin melaksanakan segala hal yang sudah menjadi kewajiban saya dan menyeimbangkan kewajiban tersebut dengan hak saya sehingga terjadi keteraturan. Nah, cara memastikan terjadinya keteraturan di masyarakat adalah keteraturan dalam masyarakat akan terjadi apabila setiap individu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai ketentuan atau seimbang. Sekarang, coba kita dengarkan percakapan antara Siti dengan Udin berikut ini ya. Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari arah timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Aku juga tidak pernah membayangkannya, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal besar yang akan terjadi jika keteraturan itu berubah. Mungkin hal itu akan mempengaruhi planet-planet lainnya di dalam tata surya ya Siti. Wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan mempengaruhi planet lainnya ya? Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Aku punya artikel menarik, bagaimana kalau kita baca bersama? Setelah mendengar percakapan Siti dan Udin, sekarang kalian simak bacaan berikut dengan cermat ya. Matahari pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak
384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikanlah gambar berikut. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Nah, berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kalian mendapatkan banyak informasi tentang luar angkasa. Keteraturan tata surya yang kamu pahami saat ini masih menyimpan banyak misteri. Misteri-misteri tersebut dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara untuk mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini adalah urutan planet dalam tata surya kita dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Berikut ini adalah urutan ukuran planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berikut ini adalah urutan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin. Berikut ini adalah urutan planet yang paling cepat rotasinya. Selanjutnya adalah urutan planet dengan revolusi paling cepat hingga paling lambat. Dan yang terakhir adalah perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Kesimpulannya adalah bahwa keteraturan itu sangat penting dan bermanfaat bagi semua, termasuk keteraturan dalam dunia antariksa seperti keteraturan planet-planet di ruang angkasa. Planet-planet dapat dibedakan berdasarkan jarak dari matahari, berdasarkan ukuran, berdasarkan suhu planet, berdasarkan rotasi planet, berdasarkan kecepatan revolusi, maupun berdasarkan letak planet dalam dan planet luar. Kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari planet dalam dan planet luar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa keteraturan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan? Diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Sekarang, kalian bacalah bacaan yang berjudul "Masih Ada Waktu" Arya berikut ini dengan cermat ya. Nah, setelah membaca teks bacaan tersebut, kita bisa mengisi diagram berikut ini. Judul dan pengarang dari cerita tersebut adalah
Masih ada waktu Arya yang dikarang oleh Diana Caritas. Watak tokoh utama dalam cerita tersebut adalah sayang dengan saudara dan rela berkorban demi keteraturan. Sedangkan watak dari tokoh tambahan adalah sayang kepada anak dan bijaksana. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu hubungan keluarga antara ayah dan anak. Gambar tempat peristiwanya adalah sebagai berikut. Gambaran tempat peristiwa adalah tempat pembelian tiket bioskop di mana terjadi antrean yang cukup panjang. Nah, isi dari cerita tersebut adalah Arya senang sekali karena hendak menonton film bersama ayahnya di bioskop. Namun kegembiraannya mulai memudar begitu mengetahui banyaknya penonton yang ingin melihat film tersebut yang menyebabkan terjadinya antrian yang cukup panjang. Arya pun mulai murung. Dia sempat berpikir seandainya tadi sepeda kakaknya tidak rusak dan ayah tidak memperbaiki sepeda kakaknya, mungkin ia dan ayah bisa datang lebih awal sehingga tidak perlu mengantri lama. Mengetahui hal tersebut, ayah Arya menasihati dan Arya bisa memahaminya. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang kesakitan perutnya. Mengetahui hal tersebut, Arya berinisiatif untuk mempersilahkan anak perempuan dan orang tua tersebut untuk lebih dahulu daripada Arya untuk membeli tiket. Arya berpikir jika dia tidak mengalah maka akan timbul suasana tidak teratur di antrian akibat sakitnya anak perempuan tersebut. Arya ingin memastikan semua tetap teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ayah bangga dengan keputusan Arya tersebut. Anak-anak, keteraturan juga diperlukan pada saat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan harmoni. Dalam bermain musik untuk menciptakan harmoni yang dapat dinikmati diperlukan pemahaman tentang aturan atau pola yang harus diikuti dengan baik. Pemahaman tentang interval dapat membantu kalian menciptakan harmoni musik yang dapat dinikmati. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, E minor, dan B dimiset. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.